Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, saya Lorita Amanda Sardi dari Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Jadi di hari yang cerah ini, saya mau sharing atau berbagi hasil yang udah saya pelajari selama saya kuliah di Departemen saya Gizi Masyarakat, yaitu tentang cara membaca label makanan. Jadi materi yang saya ingin bawa adalah cara membaca label pangan. Label pangan itu apa aja sih? Terdiri dari kandungan gizi, terus ada juga izin BPOM, ada logo halal, dan lain-lainnya. Banyak sekali yang merupakan bagian dari label pangan. Jadi pendahuluannya, apa sih pangan itu? Apa sih pangan itu? Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki yang harus dipenuhi setiap saat. Jadi selama manusia hidup pasti perlu pangan, pasti perlu makanan untuk menjalani kehidupannya sehari-hari. Karena itu pemenuhan dari pangan merupakan hak azizi setiap orang. Pangan yang baik tentulah harus aman dan layak dikonsumsi. Apa sih perbedaan antara aman dan layak dikonsumsi? Jadi perbedaannya adalah aman tidak mengandung bahan-bahan yang membahayakan kesehatan atau keselamatan manusia, seperti menimbulkan penyakit ataupun keracunan. Sedangkan kalau layak adalah keadaan normal, tidak menyimpang seperti busuk, kotor, menjijikan, dan penyimpangan lainnya. Selanjutnya, peraturan tentang label dan iklan pangan sendiri terdapat di Peraturan Pemerintah RI nomor 69 tahun 1999. Jadi di dalamnya itu ada aturan-aturan tentang pencantuman label dan iklan pangan pada produk pangan kemasan, dari stempel, terus dari font, dari bentuknya, terus dari penulisan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa saja sih yang perlu diperhatikan pada produk makanan kemasan, produk pangan kemasan? Jadi ada berapa hal-hal yang penting sebelum kita membeli produk kemasan yang biasa dijual-jual di pasaran ataupun swalayan dan supermarket. Jadi yang pertama adalah label halal dan izin produk. Apa sih label halal? Label halal ini menunjukkan kehalalan suatu produk tidak hanya bahan-bahan yang digunakan, namun juga proses pembuatan makanan tersebut. Label halal ini menjadi satu hal yang sangat penting yang harus dicantumkan di dalam pada produk kemasan pangan, karena terutama juga di Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim. Jadi label halal ini sangat penting untuk dicantumkan untuk melihat kehalalan suatu produk itu tadi. Terus yang kedua adalah izin produk. Izin produk pangan di Indonesia dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Izin ini dicantumkan pada produk kemasan yang menandakan suatu kemasan itu aman dan layak untuk dikonsumsi. Selanjutnya ada juga komposisi dan berat produk. Komposisi ini adalah berisi bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam produk. Jadi kita lihat apa saja yang digunakan dari, misalnya kalau misalnya ada bahan-bahan berbahaya seperti pengawet ataupun pewarna makanan yang ingin kita hindari, bisa dilihat dari komposisi produk. Terus ada juga berat produk. Berat produk biasanya tertulis dengan neto ataupun bruto. Bedanya neto dengan bruto adalah neto merupakan berat bersih dari suatu produk, sedangkan kalau bruto merupakan berat kotor atau yang mengindikasikan berat produk ditambah dengan berat kemasan, seperti kalau misalnya ada coklat atau apa yang ada kemasan primer, ada kemasan sekundernya. Jadi biasanya kalau bruto itu ditambahkan oleh berat kemasan yang benar-benar menempel pada produk itu sendiri. Selanjutnya ada nama, alamat produsen, dan keterangan produk. Kenapa ini penting? Biasanya kalau misalnya dikeluarkan izin dari BPOM, hal-hal ini harus dicantumkan, yang menandakan kalau misalnya produk itu benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, tanpa ada indikasi penipuan dan sebagainya. Nama produk. Nama produk ini biasanya nama yang diberikan oleh produsen sebagai identitas suatu produk pangan, dan juga sebagai branding dari produk tersebut, yang mencirikan produk tersebut, mencirikan dan membedakan produk tersebut dengan produk-produk lainnya di pasaran. Terus ada juga alamat produsen. Alamat produsen pun harus dicantumkan dengan jelas pada produk pangan kemasan. Terus selanjutnya ada keterangan. Keterangan produk ini biasanya memuat penjelasan suatu produk atau pangan, baik jenis dari produk tersebut dan keterangan-keterangan lainnya.
Nah, yang paling penting yang harus dilihat dari produk bahan kemasan adalah kandungan gizi. Jadi pada label kandungan gizi ini memuat data kandungan zat gizi pada suatu produk bahan pangan. Ada 5 hal penting yang perlu diperhatikan pada label kandungan gizi. Yang pertama, jumlah sajian perkemasan. Jadi dalam suatu kemasan pangan biasanya terdapat berapa sajian makanan atau sering tertulis dengan serving size. Nah, jadi kalau satu kotak nutrition fact itu biasanya hanya untuk jumlah sajian, perkemasan. Jadi kalau misalnya kita hanya melihat label gizinya tanpa melihat jumlah sajian perkemasan, kita tanpa sadar mengkonsumsi lebih banyak dari apa yang kita perlukan dalam satu hari. Misalnya, kalian lihat kalau misalnya jumlah kalori dalam nutrition fact itu segini-segini misalnya, ada beberapa. Tapi ternyata kalian memakan melebihi jumlah sajian perkemasan, sedangkan nutrition fact yang tertulis itu hanya untuk satu sajian perkemasan, hanya untuk satu serving size. Terus yang kedua adalah kalori total persajian. Biasanya bagi orang-orang yang mementingkan kalori dalam makanan akan sangat memperhatikan ini karena takut melebihi kalori yang dibutuhkan tubuh dalam sehari. Yang harus diperhatikan juga adalah angka kecukupan gizi atau AKG. Jadi AKG ini disertakan dalam label kandungan gizi untuk melihat angka kecukupan gizi atau pemenuhan angka kecukupan gizi seseorang per harinya. Yang terakhir ada kandungan nutrisi yang harus dibatasi dan juga kandungan nutrisi yang harus dipenuhi. Biasanya dalam label kandungan gizi terdapat nutrisi-nutrisi yang harus dibatasi atau nutrisi-nutrisi yang harus dipenuhi dalam suatu label pangan. Mungkin itu saya juga akan memperlihatkan video dari teman-teman dari saya dan teman-teman gizi masyarakat 56 IPB University. Selamat menyaksikan. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan hari ini. Makasih teman-teman udah mau ikut sharing-sharing sama saya dengan materi pembacaan label pangan. Sekian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin David Langkolamu.